Pak Ustadz, apakah menelan kekalahan sebelum berbuka dapat membatalkan puasa? Menelan kekalahan, apalagi sampai 5-1, bisa membatalkan puasa kita jika setelah kita menelan kekalahan, lalu kita benar-benar emosi, dan saking emosinya kita minum es teh manis yang ada di atas meja, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Jadi, kita berharap semoga di pertandingan berikutnya kita masih bisa menang, supaya berpeluang untuk masuk Piala Dunia. Tapi kalau masih kalah juga, ya kita tahu siapa yang harus disalahin. Piye iki? Hei, kepiye? Lek Sukimo. Tukang pandai kepiye to? Patrick. Kalah kok 5-1 ngono lho. 5-1. Ngono dadak rekor-rekor digenti barang. Ki sesuk lek musuh Bahrain sik kalah. Patrick mulai haine bikini bottom. Karo SpongeBob, karo Squidward, karo Tuan Crab ngono. Karuan ngono timbang ini keadaan kecewa berat. Nah, ini yang ngelatih Alex Pastur apa Clifford nih yang pakai jas. Tapi ini nggak usah jadi aneh ya, di luar negeri juga kayak begitu. Dulu Alex Ferguson pun asistennya 2 itu yang jagoan taktik ya. Jadi even Jose Mourinho ada yang namanya Rui Faria, itu wajar-wajar aja, nggak usah dijadiin gimana-gimana. Tetap dukung timnas kita, nggak usah digoreng-goreng. Jadi begini Menir, negara kami memang lagi efisiensi untuk masalah biaya, bukan untuk ngegolin ke kandang lawan. Coba tanya lagi deh sama penterjemahnya. Alibak tak bermagrib ngisa, endas budak dikeplak penak. Alibak tak barengisa subuh, endas budak dikeplak abuh. Tom Haye sama Nathan itu satu tipe, gak bisa main sama, gak bisa orang itu jumpa, gak ada yang bertahan, itu sama-sama nyerang tipenya. Makanya kalau Tom Haye main, gelandang bertahannya jener, jadi ada yang matahkan serangan itu. Coba terus itu siapa, si Ides sama Higgers nggak bisa sama. Ides pasangannya Rido, jadi Ides yang nganfal, Rido yang liar. Terus itu Sinteyong nggak usah diganti, ini yang salah yang ganti nih, nggak tahu aku, entah pening aku nengoknya pas apa nyuruh ganti. Aduh, lemes pak, lemes. 5-1 loh, 5-1 di GBK 0-0 di Sydney Australia, 5-1 dibantai. Sebelum kita mulai, gue pengen nanya dulu nih, ini bukan menggiring atau apa ya, mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya, terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Halftime timnas Indonesia udah ketinggalan 3-0 atas Australia guys. Momentum timnas kita benar-benar hilang setelah Kevin Dix gagal mengkonversikan penalti. Ini pertandingan benar-benar kita diajak terbang tinggi terus jatuh sejatuh-jatuhnya guys. Awal permainan main bagus, main enak, dapat penalti, sayang penalti gak masuk. Kayaknya situ drop banget mental, benar-benar drop, momentum hilang, main jadi hancur berantakan. Terlepas dari performa timnas kita yang hancur, Ole Romani menurut gue emang benar-benar pemain yang sangat-sangat berkelas. Kan gue bilang, feeling kuat banget kan Ole bakal cetak gol di laga ini. Ole bermain benar-benar Spartan, all out banget sampai habis, sampai akhirnya dia pun mencetak gol. Tapi sayang, yang lain pada underperform. Gue gak mau komentar banyak-banyak, gue pengen mempersilahkan teman-teman aja deh. Coba, menurut kalian komentarnya nih, apa sih sebenarnya yang salah, apa yang harus diperbaiki? Kira-kira buat lawan Bahrain nanti, apa aja yang harus diperbaiki? Yuk, kalian komen aja yuk, daripada gue yang komen ya kan? Yuk kita komen, let's go! Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Erick Thohir nangis, Stadion Sydney menyerukan kata Sintayong. Jadi sedih ya. Oke, mari kita telah. Setelah Indonesia menelan kekalahan laut Australia, Erick Thohir tak kuasa menahan tangisnya. Karena kalau diperhatikan, semuanya udah tampak baru. Satu pelatih diganti 3 pelatih sekaligus. Negaranya pun sama, bahasanya pun sama, chemistry-nya pun sama. Walaupun jersey baru, pemain baru, pelatih baru, tapi kekalahannya tetap sama.
Permainan kelihatan indah di awal dengan taktik full menyerang, dan tanpa kita sadari itulah mengapa Sintayong menaruh 5 back. Paham kan sekarang? Secara skill pemain Indonesia sangatlah bagus, tapi strategi, positioning, taktik, entah siapa yang patut disalahkan, Patrick Kluivert, Erick Thohir, atau ekspektasi kita. Apakah benar ini sebuah dejavu untuk timnas Indonesia saat ini? Karena hal ini udah terjadi di zamannya Luis Milla dan digantikan oleh Simon McManamy. Dan hasilnya, timnas Indonesia masuk ke era kegelapan. Apakah sejarah kelam ini akan terulang lagi saat ini? Saat posisi Coach Sintayong tiba-tiba digantikan oleh Patrick Kluivert? Mari kita bahas. Dejavu atau tidaknya itu tergantung dari hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain hari Selasa besok. Karena biar bagaimanapun Patrick Kluivert harus membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Di saat timnas Indonesia memang diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan laga melawan Bahrain adalah ajang pembuktian untuk seorang Patrick Kluivert. Dan menjadi tolak ukur untuk kita semua apakah timnas Indonesia saat ini memang sedang OTW ke era kegelapan. Karena untuk saat ini tidak ada lagi yang namanya percaya proses. Patrick Kluivert harus mampu membuktikan bahwasanya dia bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. So jadi menurut kalian apakah dejavu timnas Indonesia di masa kelam dulu akan terjadi era timnas Indonesia saat ini? Tapi yang pasti catatan penting di pertandingan di Sydney ini adalah pertandingan yang menurut gue banyak hal yang harus dicatat, terutama lini belakang. Iya, betul. Dua gol awal itu dua-duanya murni kesalahan kita. Ya. Yang satu pasti jelas lah Nathan melakukan pelanggaran, dan tapi kalau nggak dilanggar juga pemain yang berbahaya juga gitu. Jadi betul. ya itulah itu memang situasinya seperti itu, mengharuskan seperti itu. Yang kedua adalah ini notice banget Messi kelihatan banget melakukan hal yang sama ketika dia lawan Cina. Bedanya lawan Cina masih sedikit di tengah posisinya. Ini masih jauh. Jadi sebenarnya tingkat kesalahannya agak lebih fatal yang lawan Australia menurut gue dibandingkan sebelumnya. Tanpa mengecilkan arti 1-2 pemain, tapi memang kesalahan di situ gitu loh. Nah ini menurut saya juga catatan ke depan. Nah kenapa saya notice? Coba deh. Mungkin masih secara jam terbang, nilai kontrak segala macam pemain yang cukup mahal. Tapi kan chemistry antara J.I. Jazz dengan Rizky Ridho itu jauh lebih terbangun. Saya mencoba ini kartu kembalinya seseorang. Kita sekarang fokus kepada Coach Patrick. Saya rasa PSSI punya harga diri. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Baru match pertama. Kamu harus kritis, Coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Belanda dong. Enggak. Mentang-mentang Belanda semua lo. Kita kritis, sabar. Kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lu nggak boleh. PSSI juga profesional, tidak sempurna. Saya kok merasa dari kartu ini, makanya saya mencoba ini kartu kembalinya seseorang. Jangan-jangan nanti setelah terjadi Piala Dunia terus ternyata nggak seperti yang diharapkan, Sintayong balik lagi. Kalau saya ditanya, saya lebih pilih untuk negosiasi Sintayong agar dia lebih bisa berkomunikasi dengan mereka ini tadi. Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi pemain naturalisasi yang udah ogah. Pak Erick ini ditekan, tapi tidak oleh seseorang. Bisa saja oleh sebuah keadaan yang membuat dia harus mengambil keputusan yang... Tahu tidak, supporter yang ada di stadion meneriakkan nama STY saat pertandingan antara Australia versus Indonesia yang berakhir dengan kekalahan 5-1 kemarin. Di GBK juga begitu, setiap kali kamera menyoroti wajah Kluivert, penonton spontan teriak, "Wuh!" Kenapa ya? Kira-kira fans timnas Indonesia sampai seperti ini? Jawabannya, ini ekspresi kekecewaan mereka. Kenapa PSSI begitu berani ambil resiko mengganti pelatih di tengah jalannya kompetisi? Kalian mungkin akan bilang, memang dasar penyembah STY saja, makanya tidak bisa move on. Sekali lagi, bukan karena tidak mau STY diganti, tapi momennya sangat tidak tepat. Kompetisi sedang berjalan ini, dan posisi timnas juga masih punya kesempatan lolos. Kalaupun mau diganti, ya tunggu sampai dia menuntaskan pekerjaannya. Dan lihatlah akibatnya sekarang. Kok bisa sih Indonesia kalah? Maksud aku kayak gini, kan pelatih udah diganti ya. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih?
Padahal itu pelatih udah mantan Barca ya, mantan pemain Barca, harusnya bisa comeback kayak kan pemain Barca bagus-bagus ya. Kayaknya masalahnya di pelatih deh. Kalau misalnya kalah cuma 1-0, 2-0 nggak masalah, 5-1 bro. Kalau kayak gitu mending Agus Ganglapan aja yang ngelatih, jangan mantan pemain Barca. Alex Pastur tak janji timnas Indonesia main bagus, semua tergantung pemain. Ini sekelas Alex Pastur loh ya ngomong kayak gini loh, maksudnya dia nggak janji main bagus, semua tergantung pemain, tahu kan? Nah, kalau seandainya di era Coach Sintayong, kalau seandainya pemain yang main di AFF kemarin, pemain lokalan, mainnya nggak bagus, mainnya asal-asalan, kok yang disalahin pelatih? Kalau kayak gini apakah kalian pada nyalain pelatih? Ya, tahu kan? Semua tergantung pemain. Pelatih itu hanya memberikan taktikal, terus mengajari semua teknik, basic dan lain-lain. Tapi semua permainan tergantung pemain. Kalau AFF kemarin full lokal aja yang disalahin Sintayong. Kalau Alex Pastur ngomong kayak gini yang disalahin gimana? Siapa coba? Gimana? Tinggalkan di kolom komentar ya. Emil Laudero layak diberi menit bermain lawan Bahrain nanti. Menurut kalian gimana guys? Oke guys, coba absen dulu siapa yang sebenarnya nggak sabar juga nih ngelihat Emil Laudero menjaga gawang timnas Indonesia. Ngomongin sedikit mengenai Martin Paes. Sebenarnya nih lawan Australia kemarin Martin Paes tuh menurut gue oke lah, not that bad. Mencatatkan 2 saves dan menurut gue cukup krusial. Salah satunya adalah ngeblok tendangan Jackson Irvine yang akhirnya karena pada bengong ya udah Irvine bisa dapat reboundnya dan dicetak gol. Tapi tetap di pertandingan ini Martin Paes kebobolan 5 gol guys. Dan atas dasar itu aja menurut gue cukup layak bila Emil Laudero diberikan menit bermain lawan Bahrain nanti. Bagi seorang kiper meskipun dia tidak bermain jelek tapi kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan tentunya mental kena juga sih kayaknya. Dan Emil Laudero kita juga tahu kalau Emil adalah kiper yang juga sangat amat berkualitas guys. Jadi memberikan menit bermain untuk seorang Emil Laudero menggantikan Martin Paes untuk laga lawan Bahrain menurut gue adalah langkah yang bisa dibilang cukup tepat. Menurut gue nggak ada salahnya kalau Emil jadi kiper buat lawan Bahrain nanti. Tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go!